Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English Education Channels with me, Miss Indah. In this video, we will learn to solve some exercises of procedure text. Di video kali ini, kita akan latihan beberapa soal tentang teks prosedur. Jadi, kalian akan mempelajari tips dan triks bagaimana cara menjawab soal-soal tentang teks prosedur. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjawab soal-soal bahasa Inggris yang berbentuk reading text. Yang pertama, bacalah dan pahami soal terlebih dahulu. Yang kedua, tetapkan kata kunci untuk mencari jawaban. Yang ketiga, bacalah bagian teks yang memberikan informasi untuk menjawab soal dengan mencari kalimat atau paragraf yang berisikan kata kunci. Yang keempat, fokuslah pada informasi yang dibutuhkan untuk menjawab soal. Agar kalian lebih mudah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang teks prosedur, maka simaklah penjelasan sebagai berikut. Soal yang pertama, what does the text tell us about? Teks di atas menceritakan tentang apa? Nah, di sini yang ditanyakan adalah topik dari teks. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, pilihlah opsi jawaban yang mencakup keseluruhan dari teks dan biasanya terdapat pada judul teks, yaitu How to Prepare Instant Porridge. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B, How to Prepare Instant Porridge. Soal yang kedua, what do we use to open the packet of instant porridge? Apa yang kita gunakan untuk membuka bungkus bubur instan? Nah, dari kalimat pertanyaan ini kita perhatikan open the packet of instant porridge, kemudian kita cari kalimat tersebut dalam teks di atas. Nah, kita lihat langkah pertama. First, open a packet of instant porridge by using a pair of scissors. Pertama, buka bungkus bubur instan dengan menggunakan gunting. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu scissors. Soal ketiga, what should be mixed with hot water? Apa yang seharusnya dicampur dengan air panas? Nah, kata kunci di sini yang harus kita cari dari teks adalah hot water. Hot water ada pada langkah ketiga. Then, pour a glass of hot water into the bowl. Kemudian, tuangkan segelas air panas ke dalam mangkok. Nah, di sini berarti sebelum air panas dicampurkan ke mangkok, sudah ada bahan-bahan yang dicampurkan. Berarti kita harus melihat langkah sebelumnya, yaitu langkah kedua. Second, put all ingredients into a bowl except the crisps. Kedua, masukkan semua bahan ke dalam mangkok kecuali keripik. Jawaban yang benar adalah C. Soal keempat, how many eggs do you need to make a cheesy fried egg? Berapa banyak telur yang kamu butuhkan untuk membuat telur goreng keju? Untuk menjawab soal ini, maka bagian teks yang harus kita baca adalah ingredients atau bahan-bahannya. Dan kata kunci yang harus kita perhatikan adalah how many eggs, berapa banyak telur. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah an egg, 5 spoonfuls of cooking oil, a pinch of salt, some grated cheese. Nah, di sini telur yang kita gunakan adalah an egg, sebuah telur. An menunjukkan 1, berarti jawaban yang tepat adalah yang A, 1. Soal kelima, how long does it take to cook the egg? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasak telur? Nah, untuk menjawab soal ini, maka yang harus kita baca adalah bagian step atau langkah-langkah. Perhatikan kata cook the egg, masak telur, ada pada langkah ke-3, yaitu cook the egg for 3 to 4 minutes. Masaklah telur selama 3-4 menit. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A, 3 to 4 minutes, 3-4 menit. Soal keenam, when do you sprinkle the cheese? Kapan kamu menaburi keju? Perhatikan kata sprinkle the cheese, kemudian kita lihat pada teks, yaitu terletak pada langkah-langkah
tepatnya pada langkah ke-6. Sprinkle the fried egg with grated cheese. Taburi telur goreng dengan parutan keju. Karena langkah ke-6 ini adalah langkah terakhir, berarti waktu menaburi telur itu adalah setelah melakukan langkah ke-5, yaitu take out the egg and put it on a plate. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B, after taking the egg out and put it on a plate, sesuai dengan langkah ke-5. Soal ke-7 kita sajikan dengan teks yang berbeda. What is the goal of the text? Apa tujuan dari teks? Untuk menjawab soal ini sangat mudah sekali ya, karena kita tahu bahwa tujuan dari teks prosedur itu adalah to show how to do something, untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu, dan juga terdapat pada judul. Berarti jawaban yang sesuai adalah yang B, how to make yummy milkshake. Soal ke-8, bla bla bla, to make the mixture thick, untuk membuat campuran tebal atau kental. What does the underlined word mean? Kata yang digarisbawahi maksudnya itu apa? Berarti di sini mencari persamaan dari kata thick. Thick di sini artinya tebal atau kental. Kita cari jawaban yang sesuai. A, fine, bagus bukan? B, thin, tipis bukan? C, fresh, segar juga bukan. Berarti jawaban yang benar adalah yang D, heavy, artinya tebal atau kental. Soal ke-9, when do you put a few scoops of ice cream into the blender? Kapan kamu memasukkan beberapa sendok es krim ke dalam blender? Pada soal ini yang harus kita perhatikan adalah kalimat put a few scoops of ice cream into the blender. Kemudian kita cari kalimat tersebut dalam teks di atas. Terdapat pada steps, yaitu langkah pertama, put a few scoops of ice cream into the blender. Berarti langkah pertama ini kita lakukan sebelum langkah kedua, yaitu blend with enough milk to make the mixture thick but fairly liquid. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C, before you blend the milk and the ice cream, sebelum kamu memblender susu dan es krim. Soal ke-10, how many ingredients do you need? Berapa banyak bahan-bahan yang kamu butuhkan? Nah, kata kunci yang harus kalian perhatikan adalah how many ingredients, berapa banyak bahan. Berarti kita harus melihat pada teks pada bagian ingredients. Bahan yang kita butuhkan diantaranya adalah chocolate ice cream dan coconut biscuits and milk. Ada 3 bahan, berarti jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 3. Okay, I think that's all for our exercise about procedure text for today. Saya kira cukup sekian untuk latihan kita tentang membahas soal-soal prosedur text. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.